Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Antonius Bagus Putra Perkasa, Arif Winanto, Ali Roman, Enzidan Tribintoro, dan Muhammad Ibnu Ahsanuddin akan mempresentasikan materi dari bab 1 sampai bab 4. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu Accounting in Action. Terdapat beberapa macam-macam pengertian accounting. Yang pertama ada art atau seni dalam menyusun laporan keuangan. Ada juga science atau ilmu di dalam menyusun laporan keuangan. Ada juga alat atau software untuk menyusun laporan keuangan. Lalu ada juga strategi, yaitu suatu strategi yang diambil oleh perusahaan. Terdapat beberapa tujuan utama di akuntansi. Yang pertama, identifikasi, yaitu mengidentifikasikan transaksi atau arus keuangan yang terjadi di perusahaan. Lalu ada juga pencatatan, dilakukan setelah transaksi identifikasi tadi dan akan dicatat atau diposting di buku besar. Ada juga komunikasi, setelah transaksi tadi diidentifikasi dan dicatat atau diposting, kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan itu siapa aja sih? Yang pertama ada pihak dalam atau internal. Biasanya dipakai oleh pihak marketing, bagian manajemen, human resource, dan yang paling sering dipakai itu oleh bagian finance. Tapi ada juga pihak luar atau eksternal yang menggunakan data ini. Contohnya seperti investor, kreditor, bahkan pemerintah hingga masyarakat. Di dalam akuntansi juga harus terdapat etika. Etika sendiri adalah hal yang sangat penting di dalam bisnis. Banyak perusahaan yang bangkrut karena masalah etika. Terdapat beberapa cara menganalisis masalah etika, yaitu menganalisis situasi etis dan masalah etika, mengidentifikasi elemen utama di dalam situasi tersebut, lalu kita juga harus mempunyai identifikasi alternatif. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pengukuran, mulai dari prinsip historis atau perusahaan mencatat transaksi yang sudah dilakukan. Lalu ada juga prinsip nilai wajar, yaitu seluruh elemen laporan keuangan harus dilaporkan pada nilai yang wajarnya atau nilai seharusnya. Ada juga standar akuntansi keuangan, digunakan untuk membandingkan antara laporan keuangan yang dibuat oleh para akuntan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri terdapat 2 standar akuntansi, yaitu SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, ada juga PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Di dalam akuntansi juga terdapat beberapa asumsi, yaitu asumsi unit moneter, di mana asumsi tersebut hanya dapat dinyatakan oleh uang. Namun, ada juga asumsi entitas ekonomi, yaitu di mana asumsi yang dicatat berhubungan dengan perusahaan dan tidak harus dinyatakan dengan uang. Di akuntansi terdapat persamaan dasarnya, yaitu aset sama dengan nilai liabilitas tambah equity. Di sini aset nih contohnya bisa kayak kas, aktiva lancar, dan lain-lain. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang the recording process. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 macam akun accounting. Yang pertama itu ada aset. Jika aset dan kewajiban bertambah, maka terletak di sebelah kiri debit. Begitu juga sebaliknya. Nah, contoh aset yaitu harta, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, liability atau utang. Apabila utang bertambah, maka terletak di sebelah kiri kredit. Begitu juga sebaliknya. Nah, contohnya yaitu saham biasa dan laba ditahan.
Yang ketiga ada ekuitas atau modal. Apabila modal bertambah, maka terletak di sebelah kanan kredit. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, akun pendapatan. Nah, apabila pendapatan bertambah, maka terletak di sebelah kanan kredit. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, akun biaya. Selanjutnya, tahapan dalam melakukan recording proses. Yang pertama itu kita harus mencatat akun atau mencatat bertambahnya atau berkurangnya aset, ekuitas, liability, dan pendapatan. Di akun terdapat debit yang ada di kiri dan kredit yang ada sebelah kanan. Selanjutnya, dalam akun jumlah debit dan kredit harus sama. Nah, dalam pencatatan accounting juga menggunakan sistem double entry atau berpasangan. Nah, selanjutnya debit dan kredit. Nah, istilah debit ini menunjukkan sisi kiri dan kredit menunjukkan sisi kanan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tanda di sisi sebelah mana angka akan dicatat dalam akun T. Memasukkan jumlah di sisi kiri disebut mendebit akun, dan memasukkan jumlah di sisi kanan disebut mengkredit akun. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses pencatatan. Yang pertama itu langkah-langkah dalam proses pencatatan mencakup menganalisis setiap transaksi atas pengaruhnya pada akun. Kedua, memasukkan informasi transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, memindahkan informasi jurnal ke akun-akun yang tepat di buku besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Winanto. Baik, terima kasih Ali Rahman atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang recording proses. Jadi untuk poin berikutnya yaitu jurnal. Jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Untuk setiap transaksi, jurnal akan menunjukkan pengaruh debit dan kredit pada nama-nama akun. Jurnal biasa ini memberikan beberapa kegunaan yang signifikan pada proses pencatatan, yaitu seperti yang pertama, mengungkapkan pengaruh terhadap suatu transaksi pada suatu tempat. Kemudian, menyediakan catatan transaksi secara kronologis. Kemudian, membantu mencegah atau mengetahui adanya kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat dapat dengan mudah dibandingkan. Lalu ada poin berikutnya yaitu buku besar. Jadi setelah membuat jurnal, maka selanjutnya adalah membuat buku besar atau biasa disebut dengan ledger. Buku besar ini menyimpan seluruh informasi mengenai perubahan yang terjadi pada saldo akun-akun tertentu dalam suatu tempat. Dan untuk poin terakhir yaitu posting. Pembukuan atau posting ini merupakan prosedur pemindahan ayat-ayat jurnal ke akun buku besar. Pembukuan akun-akun ini melibatkan 4 langkah-langkah, yaitu diantaranya langkah yang pertama, pada buku besar, masukkan kolom-kolom yang benar untuk akun-akun yang didebit, tanggal, halaman jurnal, dan jumlah debit yang terdapat dalam jurnal. Langkah yang kedua, dalam kolom referensi jurnal, tulislah nomor akun jumlah debit yang dibukukan. Langkah yang ketiga, pada buku besar, masukkan ke kolom-kolom yang benar untuk akun-akun yang dikredit, tanggal, halaman, dan jumlah kredit yang terdapat dalam jurnal. Dan langkah yang terakhir yaitu dalam kolom referensi jurnal, tulislah nomor akun jumlah kredit yang dibukukan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi yang ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, pada materi ketiga ini adalah adjusting the account. Yang pertama, asumsi periode waktu. Jadi, pendapatan atau revenue harus diakui dalam satu periode. Satu periode ini dimaksudkan dalam akuntansi diperolehnya atau terjadinya pendapatan tersebut. Kemudian, biaya atau expenses harus dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkan. Kemudian yang C, umur ekonomis atau economic life suatu perusahaan dapat dipecah-pecah menjadi periode-periode waktu artifisial. Kemudian, tahun fiskal harus sama dengan tahun pada kalender. Di dalam materi ini terbagi menjadi akuntansi basis akrual dan akuntansi basis kas.
akuntansi basis akrual, yaitu transaksi-transaksi dicatat dalam periode terjadinya. Pendapatan diakui pada saat diperoleh atau dihimpun, bukan pada saat kas diterima. Kemudian biaya diakui pada saat timbul atau terjadinya incur, bukan pada saat kas dibayarkan. Kemudian yang kedua, akuntansi basis kas. Pendapatan diakui pada saat kas diterima. Biaya diakui pada saat kas dibayarkan. Dan akuntansi basis kas tidak sesuai dengan International Financial Reporting Standards atau yang biasa kita kenal dengan IFRS. Kemudian alasan diperlukannya jurnal penyesuaian adalah untuk memastikan dipatuhinya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip mempertemukan biaya. Biaya diakui dalam periode terjadinya dan pendapatan dicatat dalam periode dihasilkannya. Nah, berikut tipe jurnal penyesuaian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu tangguhan atau deferrals dan akrual. Nah, yang tangguhan itu ada dua macam. Prepaid expenses atau biaya dibayar di muka, yaitu biaya yang sudah dibayarkan tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Kemudian unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Pendapatan ini adalah pendapatan yang sudah diterima tunai dan dicatat sebagai kewajiban sebelum dihimpun atau dilaksanakan. Kemudian, tipe jurnal akrual, yaitu yang pertama ada accrued revenues atau pembayaran yang masih harus dibayar. Itu pendapatan yang sudah dilaksanakan atau dihimpun, tetapi belum diterima tunai atau belum dicatat. Yang keempat yaitu accrued expenses atau biaya yang masih harus dibayar. Ini dapat dijelaskan dengan biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau belum ditulis. Kemudian penyesuaian pendapatan diterima di muka. Perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan yang telah diperoleh atau dilaksanakan dan untuk menunjukkan kewajiban yang masih tersisa. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dimaksudkan untuk mengurangi atau mendebit akun kewajiban dan menambah atau mengkredit akun pendapatan. Kemudian penyesuaian untuk akrual. Penyesuaian pendapatan akrual ini bertujuan untuk yang pertama untuk menunjukkan piutang yang timbul dan mencatat pendapatan yang dihasilkan atau yang terjadi. Dalam periode akuntansi yang sedang dilaporkan, belum diakui pada saat penjurnalan transaksi rutin. Nah, adjusted trial balance, yaitu perusahaan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesamaan saldo debit dengan saldo kredit akun-akun dalam buku besar. Halo, perkenalkan nama saya Antonius Bagus Putra Perkasa. Saya dari kelas EMA dengan nomor NIM 141210007. Halo. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Dan saya akan menjelaskan bab 4, yaitu penyelesaian pada siklus akuntansi. Nah, yang pertama, apa sih itu siklus akuntansi? Nah, siklus akuntansi perusahaan adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Nah, pada umumnya, siklus akuntansi ini selalu dimulai dengan transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan, yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Nah, ada apa sih di siklus akuntansi transaksi? Dokumennya apa aja? Dokumen sumber datanya. Yang pertama ada analisis transaksi dan jurnal. Yang kedua ada posting ke buku besar. Yang ketiga ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang keempat ada jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang kelima ada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam laporan keuangan yang di dalamnya terdapat laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Lalu yang ketujuh adalah jurnal penutup dan posting ke buku besar. Yang kedelapan adalah neraca saldo setelah penutupan. Yang kesembilan adalah jurnal pembalik. Yang kesepuluh ada siklus akuntansi, dan yang kesebelas adalah kertas kerja atau yang disebut neraca lajur. Nah, yang bagian 678 itu saya tandai karena 678 itu merupakan bagian dari kertas kerja atau neraca lajur. Lalu apa sih fungsi atau kegunaan neraca lajur atau worksheet
untuk laporan keuangan. Nah, kertas kerja atau worksheet ini yang berupa neraca lajur yang berguna untuk mengumpulkan dan meringkas data. Kertas kerja berbentuk multi kolom yang memuat ada 5. Yang pertama ada kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kedua kolom penyesuaian, yang ketiga kolom neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat ada kolom laba rugi, dan yang kelima ada kolom neraca. Nah, ini merupakan contoh format kolom pada worksheet. Yang kiri merupakan deskripsi, itu biasanya isinya akun-akun ya, seperti akun kas, akun beban, akun dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan itu kolom warna pink yang bertuliskan sebelum, itu adalah kolom untuk neraca lajur sebelum penyesuaian, dan yang bertuliskan penyesuaian itu adalah kolom untuk penyesuaian neraca lajur. Nah, yang bagian setelahnya itu adalah bagian untuk neraca lajur setelah penyesuaian, setelah diproses dengan penyesuaian. Yang sebelah kanan ada kolom untuk laba rugi, dan sebelah kanannya lagi adalah kolom untuk memasukkan neraca. Lalu apa sih fungsi dari kertas kerja atau worksheet? Nah, fungsi dari kertas kerja atau worksheet ini adalah sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Nah, worksheet ini tidak diperlukan lagi ketika perusahaan sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik. Nah, kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen, jadi sifatnya adalah sementara saja. Lalu bagaimana sih tahapan dalam menyiapkan kertas kerja? Di sini ada 5 proses. Yang pertama adalah menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu setelah disiapkan, kita memasukkan data jurnal penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Nah, setelah dimasukkan, kita juga memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Lalu memindahkan tahap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Setelah itu, untuk masing-masing kolom laba rugi dan neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kredit tersebut. Nah, selisih yang didapat dari debit dan kredit dalam laba rugi harus sama dengan selisih debit kredit dalam neraca. Selanjutnya adalah jurnal penutup. Bagaimana sih cara membuat jurnal penutup? Apa saja langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup adalah, yang pertama, kita harus menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua adalah menutup semua akun beban dengan cara kita mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Lalu yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Lalu yang keempat adalah menutup akun prive dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit prive. Nah, penyusunan jurnal penutup ini hanya perlu dilakukan pada akhir periode saja, akhir periode akuntansi, yang biasanya satu periode akuntansi itu 1 tahun. Nah, ini berarti jurnal penutup hanya disusun pada akhir tahun saja, bukan setiap bulan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.